Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Bapak. Kita lanjut pembelajaran tematik, tema pertama, dan subtema pertama, pembelajaran ke-6. Pembelajaran hari ini berarti menandakan subtema yang pertama kita selesai. Nanti kita akan ada apa ya hari ini? Ya, hari ini akan ada penilaian produk ataupun kalian membuat karya. Seperti apa? Ya, bismillah kita saksikan sama-sama produk apa yang harus kalian buat atau karya apa yang kalian buat. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan sedikit doang sih ya, sedikit saja materi pembelajaran hari ini. Selamat menyimak. Oke, kita akan membahas tentang corak gambar cerita atau ilustrasi. Ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah gambar cerita yang bercorak realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Ya, terlihat Masya Allah lukisannya seperti aslinya ya. Ada di sini ada kapal, ada badai juga kan, awan-awannya gelap. Nah, ini contoh gambar realis, corak realis. Kemudian ada lagi yang namanya karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Biasanya misalnya gambar karikaturnya palanya besar gitu. Misalnya juga ada kata-kata yang ajakan atau menyindir ya. Selanjutnya adalah gambar bercorak kartun. Nah, ini mungkin kalian banyak yang suka atau anime ya, kartun ya. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nih kayak gambar seperti ini, gambar tikus jadi pahlawan. Gitu. Kemudian yang keempat, corak yang selanjutnya adalah corak gambar cerita atau ilustrasi dekoratif. Gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Ya, ini kayak seperti ini nih, dekoratif banget ini, luar biasa, Masya Allah ya. Mungkin kayak foto tapi nggak foto juga di apa namanya diubah bentuknya tapi nggak hilang gitu ciri-ciri ciri-ciri gambar aslinya. Seperti itu adalah 4 corak gambar ilustrasi. Nah, teman-teman sudah pada tahu kan tentang corak gambar cerita. Kali ini Bapak akan menceritakan sebuah hewan yang sangat unik, ya, sebuah hewan yang sangat luar biasa serunya, di mana masa hidup hewan ini setiap jenjang bentuknya berubah-ubah. Mungkin udah tahu ya nyanyiannya ya. Ya, telur-telur, ulet-ulet, kepong-pong, kupu-kupu. Ya, begitu. Pada kali ini Bapak sedikit menceritakan tentang yang namanya kupu-kupu. Bahasa Inggrisnya adalah butterfly. Butterfly. Oke, kupu-kupu merupakan hewan termasuk ke dalam jenis serangga. Ya, kupu-kupu bergerak menggunakan sayap. Oke? Kemudian kupu-kupu memiliki fase kehidupan, sebelumnya adalah kepompong, sebelumnya adalah ulat, sebelumnya adalah telur. Yang kita bahas adalah tentang kupu-kupu. Ya, ada berapa sayap kupu-kupu? Memiliki sayap kanan dan memiliki sayap yang sebelah kiri. Ya, teman-teman, sayap kupu-kupu itu transparan loh. Kenapa bisa terlihat warna-warni ya? Karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu juga mampu berkelana atau berterbangan, mengembara, terbang jauh sekali. Kemudian kembali lagi ke tempat yang cukup hangat. Kupu-kupu tidak nyaman di lingkungan yang suhunya di bawah 30 derajat Celcius. Ataupun bisa dibilang kalau musim dingin dia
tidak nyaman. Bisa kita lihat kalau musim hujan tiba, jarang sekali adanya kupu-kupu kan di daerah kita kan, kecuali kalau sudah musim yang cerah, musim panas, banyak sekali ulat, terus jadilah kepompong, kemudian kupu-kupu berterbangan. Nah, kupu-kupu merupakan hewan avertebrata loh. Tahu nggak hewan avertebrata? Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Apa saja sih hewan avertebrata itu? Kemarin kita sudah membahas ya yang namanya siput. Cerita siput kan. Dia punya nggak tuh tulang belakang? Nah, ada nggak tuh? Nggak ada kan? Kemudian juga kupu-kupu ini adalah serangga yang sudah Bapak dijelaskan di awal. Nah, sekarang Bapak menantang kalian untuk membuat sebuah gambar cerita yang bercorak. Kalian pilih salah satunya dari yang Bapak jelaskan tadi tentang hewan vertebrata atau hewan avertebrata. Buat gambar cerita yang menarik ya. Misalnya kamu mau ngambil topik gambar hewan vertebrata, hewan bertulang belakang. Berarti contohnya hewan yang bertulang belakang misalnya apa? Kambing. Ya bikin gambar cerita yang konsepnya misalnya lagi mau Idul Kurban nih, Idul Adha, ya kan? Misalnya cerita tentang kambing yang mau dipotong ataupun kalian yang mau membeli hewan vertebrata yaitu kambing untuk disembelih misalnya ya. Gambar cerita ya, gambar cerita bikin 4 gambar ataupun Pak saya bingung Pak apa itu gambar cerita coraknya yang udah dijelasin Bapak. Ya udah bikin sesuka hati kalian. Yang penting ada hewan vertebrata ataupun avertebrata. Ya. Ditulis namanya kalau bisa sih silahkan diwarnai, nggak diwarnai juga nggak apa-apa ya, dengan pensil saja, torehan pensil saja nggak apa-apa. Di buku gambar boleh, nggak di buku gambar atau di buku biasa juga boleh, di kertas HVS juga boleh, silahkan di mana saja kalian buat ya. Yang penting bisa dikerjakan, nggak usah ngambek, nggak bisa gambar. Bapak juga dulu nggak jago gambar, yang penting tugasnya dikumpul. Oke, siap, semangat, bisa ya, ya bisa ya, ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap ceria, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Siap-siap kalau ada tes dadakan besok. Kalau nggak ada ya udah kita belajar biasa lagi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.